Eh, Pertama kami ucapkan terima kasih sudah menghadiri salah satu kewajiban di sesi ini. Dan yang kedua, kami dari tim seleksi mengucapkan selamat kepada Bu Endang yang sudah masuk ke tahap terakhir, tahap wawancara di tim seleksi. Dan artinya Ibu sudah menyingkirkan sekitar 200 orang pelamar yang berminat menjadi calon anggota Bawaslu RI. Dalam waktu paling lama 60 menit ke depan, ini akan ada wawancara baik soal independensi, soal integritas, soal pemahaman tentang pengawasan di Bawaslu RI. Ibu siap ya? Apa perlu waktu untuk berdoa dulu? Sudah. Pertama kita minta kesediaan Bapak Sudarmo. Terima kasih Pak Ketua. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan khusus pada Ibu Endang. Ibu, selamat atas terpilihnya Ibu sampai masuk ke dalam tahap 3 ini. Ibu Endang, yang pertama yang kami tanyakan adalah bahwa Ibu ini kan sudah hampir 5 tahun, di kurang berapa bulan lah di Bawaslu sebagai komisioner di Bawaslu. Tentunya ada suka duka, ya kan, ada permasalahan yang terkait dengan masalah persoalan pribadi maupun terkait dengan masalah substansi yang ada di Bawaslu ini, termasuk mungkin kelemahan dan kelebihan ya yang sudah dilakukan oleh komisioner Bawaslu periode 2012-2017 ini. Gimana Bu? Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sudah disampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan baik dari sisi kelembagaan dan kinerja pengawas pemilu maupun dari sisi pribadi adalah sebagai berikut. Ketika kami diberi kesempatan untuk bisa terlibat langsung dalam proses pergantian pimpinan nasional, kemudian juga proses penegakan demokrasi, itu adalah merupakan kelebihan baik secara pribadi, itu juga menambah pengalaman. Kemudian lembaga pengawas pemilu diberi tugas untuk mengawal, memastikan bahwa tahapan pemilu dan pemilu kada itu berjalan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, apalagi sekarang di pilkada serentak pertama dan kedua, itu membuat Bawaslu juga dilihat, dipandang mempunyai peran, tidak hanya sekedar melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan penegakan hukum pemilu. Kemudian kalau dilihat dari sisi kekurangan atau mungkin dukanya dari sisi pribadi, dari sisi kelembagaan, Bawaslu periode ini itu baru yang kedua bersifat permanen, sehingga masih dalam penataan untuk penguatan kelembagaan. Kemudian untuk tingkat provinsi baru periode ini bersifat permanen. Nah, itu juga berbarengan dengan peningkatan SOTK lembaga Bawaslu. Jadi dalam waktu yang bersamaan SOTK kami meningkat, semula dipimpin oleh Kepala Sekretariat, meningkat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dibarengi dengan peningkatan Bawaslu Provinsi menjadi permanen, itu berbarengan. Ini merupakan tantangan dan amanah undang-undang yang membuat kami harus serius untuk merencanakan penguatan lembaga dan SDM-nya. Adapun dari sisi pribadi tentu karena bekerja di lembaga penyelenggara pemilu, khususnya
pengawas itu sudah siap bekerja penuh waktu, tidak bisa kalau bahasa Jawa tidak bisa disambi ya, tidak bisa disambil dengan pekerjaan lain. Kemudian juga kami artikan setiap saat harus siap untuk melakukan tugas-tugas ini, sehingga waktu pribadi itu sangat berkurang. Tetapi ini kami sadari dari awal dan sudah kami siapkan sejak semula. Demikian Bapak. Oke, selanjutnya Bu, barangkali masih memungkinkan kalau misalnya Bawaslu ini ditingkatkan perannya atau eksistensinya di dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan Bawaslu menurut saya masih diperlukan. Perlukan peningkatan ya, baik itu dalam struktur organisasinya mungkin, atau termasuk juga integritas dari komisioner-komisionernya nanti. Jika melihat dari tupoksi, kewajiban, kewenangan yang ada masih diperlukan. Apalagi jika melihat rencana undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu yang baru, itu masih sangat diperlukan adanya penguatan dan peningkatan di lembaga pengawas pemilu. Bu, ini kalau kita lihat kan ada dari Bawaslu ya, kayak misalnya Pak Muhammad dari Bawaslu kemudian sekarang melamar di KPU. Ibu kenapa tetap masih bertahan di Bawaslu? Untuk pertanyaan yang ketiga adalah merupakan pilihan ya, ketika seseorang akan melamar atau mengikuti seleksi di KPU atau di Bawaslu. Kenapa saya pada periode sekarang coba untuk mengikuti seleksi di Bawaslu? Kebetulan saya ada di divisi organisasi dan SDM, sehingga saya sangat paham persis, mengetahui persis kekurangan yang ada di lembaga dan SDM lembaga ini. Kemudian melihat tantangan ke depan yang sudah dicantumkan di dalam RUU Pemilu yang hari ini, itu juga semakin kuat yang diberikan kewenangan kepada lembaga ini. Seandainya saya diberi kesempatan, masih ada waktu untuk bisa membantu menata sistem yang sekarang sudah ada, kemudian nanti dikuatkan dengan kewenangan yang mungkin bisa ditambahkan di lembaga pengawas ini. Baik Bu, mungkin ini yang terakhir Bu ya, terkait dengan integritas ini. Barangkali kita semua pernah melakukan kesalahan ya sebagai manusia, termasuk mungkin Ibu juga. Kira-kira kesalahan apa yang pernah Ibu perbuat selama di dalam perjalanan karirnya di organisasi Bawaslu ya? Saya meyakini memang sebagai manusia tentu tidak sempurna dan mempunyai kelemahan. Dan ketika melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu, sambil mengingat-ingat beberapa kesalahan dan kekurangan. Mungkin ketika kami memutuskan sesuatu kebijakan, kemudian itu di DKPP-kan oleh yang menerima dampak dari keputusan kami, itu mungkin saatnya kami koreksi bahwa itu adalah bagian dari kekurangan atau kesalahan yang kami buat terkait dengan kebijakan pengawas pemilu. Misalnya ketika pada saat seleksi calon legislatif ya, ketika seseorang
diputuskan tidak lolos sebagai calon anggota legislatif, kemudian bersengketa di Bawaslu, kami memutuskan hal yang berbeda, kemudian keputusan ini tidak bisa diterima oleh yang menerima dampak dari keputusan kami, mengajukan ke DKPP, kemudian kami mendapat peringatan dari DKPP. Itu adalah salah satu kesalahan yang pernah kami lakukan secara pribadi. Ya tentu perasaannya sedih ya Pak ya. Kenapa kami sudah berusaha maksimal tetapi masih dinilai belum betul. Tetapi melihat kembali bahwa ini bagian yang juga bagian dari evaluasi guna peningkatan kinerja kami ke depan. Terima kasih Pak Darmo. Ibu Valina. Ya, kita bertemu di sini ya, Bu Endang ya, tanpa direncanakan oleh saya sebetulnya pertemuan kita pada siang hari ini. Saya melanjutkan dari Pak Sudarmo tadi. Bu Endang ini kan sudah lama sekali ya berkecimpung di dalam pengawasan pemilu. Mulai tahun 2003 sudah menjadi anggota Panwascam, kemudian 2006, 2008 provinsi, kemudian dilanjutkan di pusat ya begitu. Tentu pengalamannya sudah luar biasa ya, sudah banyak pengalamannya di dalam melakukan proses pengawasan. Apakah Bu Endang tidak merasa lelah? Masih mau juga mengawasi pemilu kita ini yang tidak pernah bisa diprediksi begitu ya. Dinamikanya itu sangat tinggi yang kadang-kadang di luar jangkauan logik rasionalitas kita mengenai fenomena di bawah itu begitu. Apa tidak lelah mau mengurusi mengenai pengawasan pemilu lagi? Ya, silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau ditanya lelah, tentu lelah ya. Karena ini kan manusia ini organ-organnya juga terbatas ya. Pasti lelah. Kalau sehari-hari lelah itu terasa ketika sudah di rumah itu ya. Kalau ketika di kantor melaksanakan tugas itu belum terasa, tapi ketika di rumah mau istirahat itu baru terasa. Kenapa saya kok masih ingin mencoba lagi? Karena ada semangat ya. Semangat, kemudian ada perasaan yang itu merasa saya senang, puas jika bisa melakukan pengawalan terhadap proses yang saya paham. Misalnya bagaimana harus melakukan penguatan terhadap SDM pengawas yang sementara ini banyak yang menilai belum optimal. Kemudian ditambah lagi saya diberi kesempatan untuk bisa terlibat dalam pemeriksaan teman-teman di provinsi, di kabupaten kota yang terkait dugaan pelanggaran etika. Itu menambah kekayaan pengetahuan yang saya yakin tentu akan bermanfaat ketika saya tidak menjadi pengawas pemilu lagi. Ya memang kita harus selalu semangat gitu, harus selalu optimis, tidak boleh kemudian pesimis ya menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita begitu melihat banyak praktek-praktek di bawah itu. Gitu. Saya mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Endang gitu ya. Saya juga setuju dengan pandangan Bu Endang tadi yang mengatakan pentingnya penguatan SDM. Gitu. Sebab kita tahu semua bahwa persoalan utama dari tidak efektifnya pengawasan pemilu itu tidak hanya dari segi aspek regulasi, anggaran, tapi justru sebetulnya yang paling besar itu masalahnya di soal SDM itu, terutama mulai di kabupaten kota, apalagi PPK
sampai kepada PPL gitu. Saya yakin selama ini Bawaslu sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dari pengawas pemilu kita begitu, meskipun masih seperti itu sampai hari ini. Bagaimana evaluasi Bu Endang mengenai soal ini dan ke depan apa yang akan dilakukan supaya bisa lebih baik? Silakan. Jika melihat dari kapasitas SDM, tentu tidak bisa lepas kita melihat dari proses rekrut. Rekrut atau seleksi pengawas pemilu tingkat provinsi ke bawah untuk Bawaslu ada dua macam karena ada perbedaan terkait dengan provinsi Aceh dan non Aceh. Kalau non Aceh itu sama semua, untuk Aceh itu berbeda. Untuk yang Aceh itu proses rekrut dilakukan oleh DPRK setempat. Nah, kemudian ketika sudah terpilih, kami hanya tinggal melakukan pelantikan dan memberikan SK. Jadi tidak bisa mengetahui dengan persis SDM yang terpilih. Itu terbukti sekarang banyak kendala terkait dengan SDM di Provinsi Aceh. Kemudian seleksi yang dilakukan yang provinsi 33 lainnya ya, itu untuk di provinsi ada timsel yang dibentuk oleh Bawaslu, kemudian berasal dari orang tingkat provinsi. Demikian juga yang di kabupaten kota. Kami telah melakukan evaluasi. Ternyata kalau sepenuhnya khususnya untuk kabupaten kota, jika itu orang yang berasal dari provinsi setempat, itu sangat besar potensi kepentingannya, mulai dari pembentukan timselnya. Kemudian setelah ada evaluasi untuk seleksi panwas kabupaten kota Pilkada yang 2017, kami melibatkan ada unsur dari RI, walaupun bukan orang Bawaslu RI. Bisa jadi kami menunjuk Bapak X dari Universitas Hasanuddin misalnya, untuk atas nama Bawaslu RI menjadi timsel di Provinsi Papua. Itu salah satu contoh. Dan setelah melihat proses seleksi itu ada peningkatan. Dilihat dari berkurangnya komplain yang disampaikan oleh masyarakat ketika proses seleksi itu sendiri. Antara lain demikian. Ya, mungkin Bu Endang juga tahu ya, karena sama-sama di DKPP ya, mengikuti berbagai kasus terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik ya. Yang saya perhatikan kalau melihat itu adalah yang dilaporkan itu adalah anggota Panwaslu ya, maka jelas kelihatan bahwa pemahaman mereka itu sangat rendah terhadap regulasi, atau bisa sebaliknya, pemahaman regulasinya baik tapi itu diterjang regulasi itu oleh karena faktor-faktor lainnya, bisa karena kooptasi politik di tingkat lokal di bawah, bisa karena kooptasi ekonomi, bisa itulah beredar yang namanya money politics, dan itu sudah terbukti dalam berbagai kasus di DKPP, dan kalau terbukti itu kami berhentikan. Penyelenggara pemilu terbukti memang menerima suap, itu sudah pasti itu adalah pelanggaran berat dan diberhentikan. Saya melihat bahwa money politics ini merupakan ancaman besar terhadap kualitas dari pemilihan umum kita, baik itu pemilu nasional maupun pilkada gitu ya. Dan saya lihat ada peningkatan ya, peningkatan peran ya yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu untuk dapat masuk begitu ya, menyelesaikan pelanggaran administrasi terkait money politics itu. Kenapa? Oleh karena di dalam ayat 2-nya itu dikatakan pasal 73 bahwa apabila terbukti mereka itu, maka paslon itu bisa dibatalkan meskipun sudah ditetapkan dan sudah menuju tahapan. Saya ingin mengetahui dari Ibu Endang mengenai Per Bawaslu nomor 13 itu.
Bagaimana dinamikanya pada waktu itu, pada waktu penyusunan Perbawaslu nomor 13 itu? Karena saya ingin tahu, saya tidak mengikuti di DPR pada waktu itu seperti apa, sehingga kemudian keluarlah Perbawaslu nomor 13 tahun 2016 itu yang mengatur mengenai tata cara teknis pelanggaran administrasi. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Betul bahwa ada kewenangan baru di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu terkait politik uang. Sebelumnya politik uang itu hanya bisa dikenai sanksi pidana. Kami melihat waktu proses sehingga muncul pasal ini, ternyata ketika proses penegakan hukum pidana terkait politik uang itu tidak sepenuhnya bisa optimal penegakan hukumnya. Kemudian dimasuklah pasal ini ada sanksi administrasinya, yaitu berupa diskualifikasi terhadap mereka yang melakukan. Tetapi undang-undang mengatakan diskualifikasi ini bisa dilakukan, bisa diterapkan jika memenuhi unsur TSM, terstruktur, masif, dan sistematis. Dan kemudian pembahasan pengaturan di pasal-pasal itu tidak berurutan, berlompat, tidak urut di pasal 1, 2, 3 misalnya, tapi lompat-lompat. Kemudian ada yang itu membuat kami juga belum bisa menentukan seketika. Yang pertama disampaikan bahwa pelanggaran yang bisa kena sanksi ini bisa terjadi sampai nanti pada saat rekap. Tetapi pada pasal yang lain itu disebutkan bahwa penegakan hukum optimal itu harus selesai 30 hari sebelum hari H, karena ada kegiatan untuk pengadaan logistik termasuk surat-surat. Nah, ini adalah salah satu yang membuat kami belum bisa langsung menentukan. Konsep yang sudah kami susun itu mengalami 3 kali perubahan setelah melakukan diskusi dalam forum RDP atau konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Itu dinamikanya sangat tinggi Ibu, ya. Kemudian kami ubah kembali, kemudian sampai ditemukanlah rumusan sehingga tidak melanggar 30 hari sebelum hari H itu, dengan memasukkan unsur bahwa batas waktu akhir untuk pengajuan jika ada sengketa ini TSM ini adalah 60 hari sebelum hari H, sehingga bisa selaras dengan pasal yang tadi mengatur 30 hari sebelum hari. Ya, kalau 30 hari ya, 30 hari itu kan artinya itu Februari ya, Januari. Kalau 60 hari itu kapan itu? 60 hari sebelum hari H itu? Hari H itu insya Allah 15 Februari ya. Jadi kalau harinya ya 15 Januari dan 15 Desember. Iya. Sementara kita mengetahui, Bu Endang juga mengetahui ya, dalam prakteknya itu money politics itu paling hebat itu terjadi menjelang pemungutan suara. Jadi kalau sekarang mungkin belum kelihatan ya, meskipun sudah mulai bergerak gitu ya, tapi nanti menjelang hari H itu luar biasa itu. Masa kampanye sudah tutup, kemudian apalagi di minggu tenang gitu kan, itu kita tahu itu. Saya ingin tanya, apakah sudah dilaksanakan Perbawaslu ini? Apakah sudah ada, kan sudah ada mekanismenya di sini ya? Apakah sudah ada laporan yang masuk di ini kan melalui Bawaslu provinsi ya? Apakah sudah laporan masuk dan apa sudah ditangani ataukah ada juga yang masuk kalau banding masuk ke Bawaslu pusat? Ya. Sudah ada Ibu. Yang pertama adalah kasus Pilkada di Pematang Siantar, mengajukan sengketa di Provinsi Sumatera Utara, kemudian mengajukan keberatan di Bawaslu RI, dan sudah kami selesaikan pada tanggal 18 kemarin. Yang kedua, ini sedang berproses di Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelanggaran TSM. Demikian. Baik, terima kasih.
Terima kasih Bu Palina. Pak Erwan. Terima kasih Ketua. Selamat ya Bu Endang yang sudah masuk ke tahap ketiga untuk wawancara terakhir. Menarik tadi sudah ada banyak pertanyaan, termasuk tentang tadi Bu Palina yang bertanya apa tidak telah sudah 15 tahun mengabdi menjadi pengawas pemilu sejak dari pengawas di level kecamatan tahun 2003 ya di Kecamatan Pakualaman Yogyakarta sampai hari ini di level nasional. Nah, saya ingin menanyakan, Ibu ini kan menjadi salah satu pemimpin gitu ya, karena memiliki posisi jabatan publik yang penting, kemudian Bawaslu. Nah, seorang pemimpin itu juga diukur keberhasilannya dari kemampuannya untuk menciptakan pemimpin yang baru, gitu ya. Istilah kerennya regenerasi. Nah, selama 15 tahun saya ingin bertanya, apakah Bu Endang ini sudah menjalankan tugas seorang pemimpin itu, melawan regenerasi pada anak muda yang ada di bawah Ibu ya, untuk menggantikan posisi. Apa sih yang sudah dilakukan untuk agar nanti setelah ditinggalkan ini ada orang lain yang melanjutkan perjuangan? Terima kasih Bapak. Mungkin saya sedikit mengoreksi ya, jadi tidak total 15 tahun karena waktu di Panwas tingkat kecamatan itu sampai provinsi sifatnya ad hoc. Jadi 1 tahun, kemudian ya kira-kira mungkin ya Pak ya, tapi tidak total 15 tahun ya. Memang itu harus dilakukan ya terkait regenerasi. Yang sudah kami lakukan, yang pertama karena saya punya pengalaman menjadi pengawas di tingkat provinsi ya, waktu itu sifatnya masih ad hoc ya, itu sudah bertemu dengan teman-teman dari provinsi lain ya, sehingga tahu bagaimana kesehariannya baik kepribadian maupun ketika melakukan pekerjaan. Nah, ketika saya di Bawaslu RI, tentu saya punya kesempatan untuk bisa memberikan kesempatan juga kepada teman-teman yang mampu. Nah, itu kami lakukan ya, membuka ruang seluas-luasnya, memberikan informasi yang seluas-luasnya ya, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, jadi banyak teman-teman dari Bawaslu ketika saya menjadi Panwas itu bisa menjadi Bawaslu. Tetapi tidak hanya pada pengawasnya, ada juga teman-teman dari KPU yang mengikuti seleksi di Bawaslu dan kami objektif ketika memang baik dan itu sangat diperlukan karena pengetahuan seseorang yang pernah menjadi KPU itu sangat membantu tugas-tugas ketika yang bersangkutan di pengawas pemilu dan itu juga sudah kami lakukan. Ya, jadi intinya sudah menjalankan tugas tadi ya regenerasi baik di Yogyakarta maupun apalagi setelah menjadi komisioner di level nasional tentu saja lebih luas jangkauannya. Nah, dengan demikian pertanyaan saya selanjutnya, kalau tugas regenerasi itu sudah dilakukan, apakah ada yang keliru sehingga ini Ibu ini masih ingin turun gunung ini Pak, yang muda-muda ini belum mumpuni begitu Bu Endang sehingga mentornya ini terpaksa nih masih harus turun gunung lagi. Setelah saya menekuni di bidang SDM dan organisasi, ternyata menurut saya perlu ada pemetaan. Pemetaan kalau saya pinjam, jadi idenya itu dari kalau kedokteran itu medical record Bapak ya, rekam jejak. Jadi kami, saya sampaikan dan bisa diterima bahwa harus punya rekam jejak semua pengawas. Ya, untuk pertama ini karena yang permanen itu yang pertama ada di provinsi, itu yang kami lakukan terlebih dahulu sehingga akan diketahui dengan persis provinsi A itu apa kelebihannya, apa kekurangannya, termasuk lembaga dan masing-masing pribadi yang terlibat di situ.
Kemudian nanti setelah mengetahui semua akan diketahui apakah untuk yang provinsi A itu sering kami lakukan supervisi dan pembinaan terkait pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kalau yang sudah baik mungkin sehingga mohon maaf, pertanyaan saya sederhana saja. Sebetulnya apakah tadi kan regenerasinya di Jogja dan di level nasional. Nah ini akan dipilih 5 orang untuk menggantikan posisi para senior Bawaslu yang sudah mau lulus ini ya sebentar lagi. Nah jadi pertanyaan saya sebagai mentor, sebagai pimpinan yang sudah 5 tahun berkecimpung, apakah masih menurut Ibu ini orang-orang muda yang mau muncul ini belum cukup mumpuni sehingga mentornya ini masih turun gunung mendaftar lagi? Sebenarnya tidak juga demikian ya, banyak generasi, banyak yang lebih muda dari saya itu juga bagus-bagus ya, baik-baik. Mungkin tadi ada keterkaitan dengan pertanyaan Ibu Val ya, menambahkan bahwa ketika saya melihat situasi dan kondisi SDM dan lembaga secara realita, kemudian saya kaitkan dengan RUU yang baru ini, itu di dalam RUU ini banyak penguatan yang diberikan. Yang pertama adalah kalau memang terpenuhi atau dikabulkan, itu akan ada perubahan SOTK di Bawaslu. Kemudian ada penguatan kelembagaan, ada masukan bahwa pengawas di tingkat kabupaten kota itu akan bersifat tetap. Kemudian tadi terkait dengan kelembagaan di provinsi, ada permasalahan dualisme seleksi di provinsi Aceh. Jadi sekarang itu di Aceh ada Panwaslu dan ada Bawaslu. Nah saya berusaha seandainya ada kesempatan itu bisa semacam jembatan di sini, begitu. Ya tadi sepakat ya yang muda-muda itu menurut Ibu juga potensial. Ini kan ada 2 orang pendaftar dari Jogja yang lebih muda. Apakah legowo? Ya kan yang muda aja. Gimana? Ya karena namanya seleksi itu kan ada 2 kemungkinan ya Bapak ya. Bisa lolos, bisa tidak. Lah saya bagian yang ikhtiar Pak ya. Soal nanti tidak ya diterima dengan senang hati. Kalaupun ya juga diterima dengan senang hati. Kalau tidak, yang menjadi adalah yang muda, itu juga kepuasan tersendiri. Tentu ada peran kami yang di sini memberikan pengetahuan terlebih dahulu. Terima kasih Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Pak Herwan. Sebelum ke Pak Ramlan, Bu Endang. Kami ini sebagian besar mengikuti perkembangan relasi Bawaslu dengan KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Nah dari awal itu memang sering terjadi pertelingkahan lah kayak gitu kan, perbedaan pandangan. Sejak dari awal lah, misalnya dulu memutus partai politik peserta pemilu, perbedaan pemahaman dan muncul ke permukaan. Nah yang paling terakhir yang kami ikuti misalnya ketika KPU mengajukan judicial review, tiba-tiba Bawaslu hadir memberikan keterangan yang itu berseberangan dengan sikap yang diambil oleh KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, kami ingin dapat penjelasan mengapa Bawaslu memilih sikap yang berbeda seperti itu. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang ya, saya harus berpikir keras dan mengingat-ingat apa yang kami sampaikan di forum Mahkamah Konstitusi. Mengapa kami tidak melakukan judicial review? Ya? Bukan harusnya mengapa tidak itu satu, yang kedua harus berbeda terbuka. Misalnya kalau berbeda berbeda dengan ajar. Iya. Tapi kan diperlihatkan betul berbeda sikapnya soal ketentuan yang sama. Padahal itu terkait dengan kemandirian negara. Saya mengingat bahwa apa yang kami sampaikan di forum MK, bahwa untuk Bawaslu kewajiban untuk melakukan konsultasi itu ada di pasal 22B dan pasal 152. 22B itu antara lain adalah terkait dengan pembuatan peraturan Bawaslu. Nah, peraturan Bawaslu ada 2 yang
menurut kami perlu kami konsultasikan. Yang pertama adalah terkait dengan perumusan terkait tadi yang ditanyakan Bu Farina, yaitu pelanggaran TSM. Tadi saya sedikit sudah menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Perbawaslu itu kami mengalami kesulitan untuk menentukan rumusan seperti yang diinginkan atau dimaui oleh undang-undang, sehingga sangat perlu melakukan konsultasi yang itu kami dapatkan ketika itu dengan DPR dan pemerintah. Yang kedua adalah ketika penyusunan peraturan bersama sentra Gakumdu, ya itu juga kami memerlukan konsultasi, diskusi, karena penguatan sentra Gakumdu itu meletakkan Bawaslu itu adalah sebagai motornya di antara polisi dan jaksa supaya penegakan hukum pidana bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan maaf, kebetulan saya sendiri Bapak yang menyampaikan, kami tidak memberi komentar terkait apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU, tapi hanya menyampaikan sepanjang mengapa konsultasi itu kami lakukan, karena ada kepentingan dua hal tadi. Silakan Pak Ramlan. Ya, jawaban yang sama ini Bu Endang sudah sampaikan pada saya waktu ketemu di bandara. Tapi sebenarnya itu pertanyaan mengapa tidak kalau konsultasi sih nggak ada masalah. Kami waktu Bu Farina jadi anggota KPU, malah kami yang minta konsultasi, tapi mengikatnya itu. Nah itu yang mungkin sekarang Bu Endang bisa menjawab, karena Bawaslu juga harus mengikuti konsultasi, dan konsultasi itu mengikat. Karena ya saya sudah kemukakan tulisan saya di Kompas, menurut saya itu tidak hanya melanggar soal kemerdekaan, kecuali kalau Bawaslu tidak menempatkan diri pada pasal 22E itu ayat 1 kemudian ayat 5, dan juga sebenarnya melanggar pasal tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa pengaduan mengenai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pertanyaan saya, mengapa Bawaslu tidak mengajukan gugatan ke MK? Karena kemandirian itu adalah agenda reformasi. Itu kita semua, Mas Bu Farina yang waktu masih anggota MPR merumuskan pasal itu, memandang kemandirian KPU itu adalah salah satu agenda reformasi yang kita perjuangkan besar. Tapi Bawaslu kok diam saja mengenai itu? Gimana Pak? Dalam proses konsultasi yang selama ini kami lakukan ya bersama-sama, itu adalah semacam proses diskusi, ya. Ada penyampaian bahan-bahan, kemudian juga bagaimana pendapat KPU, bagaimana pendapat Bawaslu. Kami juga diberi kesempatan untuk apakah bisa menerima, apakah menolak dengan reasoning dan alasan. Itu terbuka luas, ya. Apakah mau menyepakati, apakah tidak, itu terbuka luas. Dan di akhir itu ada kesimpulan yang dibuat secara tertulis bersama-sama sebagai dasar setelah kami melakukan konsultasi itu, Bapak. Oke, itu tapi Bawaslu tidak melihat pengalaman KPU ketika pada masa yang lalu bolak-balik dipaksa untuk membatalkan peraturan KPU mengenai bahwa kalau partai tidak memenuhi ketentuan mengenai 30% perempuan itu itu kan diancam bolak-balik. Nah, karena Bawaslu berperilaku baik, anggarannya dipenuhi semua, KPU dianggap kembangkan, maka dijadikan bintang, dikasih bintang. Nah, maka poin Pak Ketua tadi mestinya ada solidaritas. Bawaslu tidak hanya melihat pengalaman sendiri, tapi juga mestinya pengalaman KPU, karena Bawaslu pun satu ketika bisa juga mengalami hal itu walaupun sebelumnya belum. Oke. Ini Bu, saya dulu ketika selesai KPU ada satu penyesalan karena ada yang tidak bisa saya kerjakan. Bukan hanya ada, cukup banyak.
kebetulan saya punya kebiasaan dari dulu, tiap tahun itu ganti tahun baru itu selalu saya membuat resolusi. Tahun ini, tahun 2017 ini apa yang akan saya kerjakan. Nanti akhir tahun saya evaluasi, ini kok tidak tercapai, kenapa dan sebagainya. Nah ini Bu Endang sudah 5 tahun anggota Bawaslu, apa yang Bu Endang yang tidak bisa dijalankan? Itu dengan asumsi bahwa Bu Endang memang punya misi ya, pribadi, tentu juga harus dibicarakan dengan kolektif. So, kalau tidak punya agenda yang dibicarakan bersama, ya hanya jadi jabatan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apa agenda Bu Endang yang tidak bisa diwujudkan selama 5 tahun kemarin? Terima kasih, Prof. Periode kami ada 2 anggota Bawaslu suatu provinsi yang diberhentikan tetap oleh DKPP. Kemudian ada 1 orang komisioner atau pimpinan Bawaslu di satu provinsi yang harus kami sendiri yang mengajukan ke DKPP yang juga diberhentikan tetap. Kemudian sekarang juga ada 1 orang lagi yang akan kami ajukan, mohon saya tidak menyebutkan nama dan siapa, sedang berproses, itu juga akan kami ajukan ke DKPP karena terkait dengan integritas dan tidak bisa maksimal dalam melakukan pekerjaan. Ya, saya merasa secara pribadi, Bapak, dan mungkin juga teman-teman lain sesama komisioner juga mengalami hal yang sama. Ini merupakan mau tidak mau adalah salah satu kelemahan kami, kekurangan kami. Kenapa kok menghasilkan jajaran di provinsi yang belum bisa bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan oleh undang-undang, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat maupun peserta pemilu terhadap lembaga pengawas pemilu. Ya. Ini kalau 5 tahun berikutnya ini apa yang akan Bu Endang ini divisi organisasi SDM dan organisasi. Nanti mau Pak kalau terpilih juga masih divisi yang sama? Jika diberi kesempatan oleh teman-teman, karena kan itu harus didiskusikan ya, kalau memang disepakati oleh teman-teman, jika saya diberi kesempatan itu akan saya lakukan. Dalam divisi organisasi dan SDM, apa yang akan gagasan yang ditawarkan Bu Endang? Pak, yang terkait dengan tadi ada beberapa yang memang integritasnya terganggu, istilah saya, Prof, itu harus dibuat pola, pertama pola seleksinya, kemudian pola peningkatan kapasitasnya. Kemudian ya, organisasi, saya bisa merasakan bahwa di lembaga Bawaslu ini kan ada 2 unsur. Yang pertama adalah komisioner, yang kedua adalah sekretariat. Komisioner sendiri 5 orang ini berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Demikian juga sekretariat. Ada hal-hal yang harus masing-masing saling memahami tupoksinya. Kalau di tingkat RI itu tidak terlalu terasa. Tetapi untuk tingkat provinsi ke bawah itu sangat terasa. Ketika sekretariat itu dikirim atau dipekerjakan dari pemerintah daerah setempat, itu mempunyai integritas yang mestinya sama dengan komisioner, tapi itu tidak sepenuhnya demikian. Sehingga perlu ada harmonisasi. Pegawainya sekitar ada 500, Prof. Iya, itu komposisinya lebih banyak yang honorer atau kontraktor dibanding PNS-nya. Dan PNS juga berasal dari berbagai macam kementerian dan lembaga. Karena saya melihat pegawai itu malah banyak nganggurnya. Bahkan mestinya pekerjaan teknis itu pekerjaan mereka yang menangani malah anggota Bawaslu. Ini apakah persoalan
persoalan sumber daya manusia atau sebenarnya ini soal pengorganisasian metode pembagian kerja. Karena juga kapan hari saya sudah kasih komentar mengenai KPU gitu kan. KPU itu pegawai juga kurang lebih, saya nggak tahu, KPU saya kira nggak sampai 500 tingkat pusat ya. Bawaslu sampai 500 gitu menurut saya juga udah over ya, itu apa namanya, dan banyak nganggurnya. Nah, persoalannya nganggurnya itu tadi apa, soal pengorganisasian atau karena memang yang menjalankan pengawasan itu anggota Bawaslu, sekretariat hanya membantu saja. Membantu itu ya apa, ngurusi tiket anggota atau pencalonan apa gitu, tapi lain halnya misalnya pertanyaan saya itu bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di sana. Saya pegawai Bawaslu yang diterima sudah PNS karena saya Pak beliau ini ikut dalam tim seleksi itu kan bagus-bagus yang lulus itu bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia yang bagus itu, ya banyak yang begitu banyak di sana. Terima kasih Prof. Jadi pasca peningkatan SOTK sekarang sudah menjadi Staf Jenderal, kami sudah 2 kali merekrut PNS ya, yang dilakukan sendiri oleh Bawaslu ya. Tetapi jumlahnya belum seperti yang kami inginkan. Dan alhamdulillah mereka seperti yang katakan Prof itu juga mumpuni. Kami punya program beasiswa bagi mereka untuk peningkatan keilmuannya, khususnya di bidang kepemimpinan, dan sudah ada juga kerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi, sehingga diharapkan nanti mereka yang pegawai organik itu bisa menguatkan lembaga Bawaslu. Terima kasih Prof. Ramlan. Prof. Hamdi, silakan. Iya, Bu Endang sudah mengisi dalam KPM. Ketika kami awal di Bawaslu masuk, itu diberi form untuk mengisi kata Pak Eka apa? Yang terakhir sudah belum. Hari ini belum update. Belum, iya. Hari Jumat yang lalu ketika pelantikan pejabat struktural, saya mengetahui informasi dari Pak Sekjen ketika menyampaikan sambutan bahwa ada form baru yang harus diisi. Itu Jumat yang lalu. Sekarang di Jakarta tinggal di mana? Sekarang tinggal di mana di Jakarta? Saya di daerah Bintaro karena tidak ada rumah dinas dari Bawaslu, tetapi dibiayai oleh Bawaslu kontrak. Itu benar rumah adik Ibu? Nah, saya jujur apa adanya, bukan adik saya Bapak. Ya. Itu kakak ipar saya. Iya. Kakak ipar saya, semula saya bertempat tinggal di apartemen meneruskan komisioner sebelumnya. Tapi maaf karena saya mungkin orang kampung itu kalau tidak menginjak tanah itu rasanya apa? Kemudian saya berdiskusi, berkonsultasi dengan Pak Sekjen, kemudian diizinkan untuk kontrak rumah. Terkait dengan memang itu punya kakak ipar saya, ya saya sampaikan kepada sekretariat dan yang mengurus adalah sepenuhnya sekretariat. Saya tidak ikut terkait dengan proses kontrak tersebut. Berapa kontraknya itu nilainya? Ya. Saya tidak mengetahui nilainya Bapak, karena saya tidak mengurus langsung. Masa kakak iparnya nggak tahu? Ya karena begitu kakak ipar saya kan barusan beli rumah waktu itu, tapi bukan rumah baru, rumah yang sudah bekas pakai. Kemudian saya bilang sama kakak ipar saya, kalau memang itu bisa dikontrak tentu harus sesuai dengan persyaratan semuanya. Nah persyaratannya itu saya serahkan kepada sekretariat, mereka langsung mengurus sendiri dengan kakak ipar saya. Saya tidak mengetahui sama sekali jumlah nilai Ya, tersebut. oke. Sungguh pun Ibu tidak tahu sebagai pejabat publik, apakah Ibu nyaman dengan kondisi itu? Bahwa nanti tidak ditengarai bahwa ada conflict of interest, ada itu kakak ipar. Kakak ipar saya ini wira swasta, ya, punya bisnis ya. Dan maaf ini kalau saya harus cerita pribadi ya. Kalau terkait bisnis kakak ipar saya itu penuh dengan itu. Selama ini memang ya bisnis tidak mengenal apakah adik atau kakak.
dan itu juga sesuai prosedur ya, tadi saya sampaikan dengan sekretariat. Mengapa demikian? Enggak, pertanyaan saya bukan itu, Bu. Ya. Jadi, apakah Ibu nyaman dengan kondisi itu? Ada berapa orang tidak nyaman, lebih baik dia menyarankan ke sekretariatan cari saja rumah yang lain supaya tidak ada tudingan konflik of interest karena ini punya kakak ipar. Itu yang saya maksud. Apakah Ibu nyaman saja dengan kondisi itu? Karena saya mengikuti semua sesuai prosedur, waktu itu karena saya itu kan sendirian Bapak di Jakarta. Waktu itu lokasinya itu juga tidak terlalu jauh dengan rumah kakak saya. Pertimbangan saya, karena saya sendiri di Jakarta, jika saya itu sakit, itu dekat yang bisa merawat saya. Hanya itu saja pertimbangan waktu itu. Ya, jadi Ibu tidak merasa nyaman saja dengan, walaupun nanti bahwa orang akan menuding itu bisa ditafsirkan sebagai sebuah konflik of interest, atau paling tidak kan mengundang pergunjingan orang itu. Jadi Ibu tidak merasa masalah dari itu. Ya itu bisa ditelusuri ya Bapak, apakah saya melakukan hal-hal yang seperti disangkakan orang. Jadi saya tidak punya alasan yang lain, hanya itu semata-mata waktu itu pertimbangannya demikian. Singkat aja Bu, Ibu udah hampir 5 tahun ini di Bawaslu ya Bu ya. Kesibukan Ibu luar biasa sekali ya Bu ya, sehingga saya lihat Ibu nggak pernah menulis sekalipun gitu. Nah, ini ada apa itu? Kenapa Ibu kok tidak ada satu karya tulis pun atau hal yang Ibu catat selama proses menjadi pimpinan Bawaslu itu? Jujur Bapak, mungkin itu salah satu kelemahan saya ya. Karena banyak kerjaan selain pekerjaan substansi yang memerlukan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, kemudian belum pekerjaan teknis yang itu harus memerlukan fisik. Itu salah satu kekurangan saya, tidak menulis menjadi pengalaman selama ini. Terima kasih. Ada waktu 5 menit untuk pemantau. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Satu pertanyaan ya, jangan 3 kayak kemarin. Lebih banyak pula pertanyaan daripada tim saya. Saya Donald Faris dari pemantau seleksi. Bu Endang, saya ada satu pertanyaan karena Pak Ketua membatasi. Pertanyaannya begini, karena Ibu di bagian SDM, saya ingin bertanya soal ada fasilitas rumah, ada fasilitas supir. Pertanyaannya, status supir di komisioner Bawaslu itu apa sih Bu? Apakah dia honorer atau dia staf, atau ada yang berbeda-beda status di antara keduanya? Nah, pertanyaannya juga, apakah ada supir-supir yang kadang-kadang keluar kota juga ikut dibawa terus gitu? Terima kasih. Setahu saya ya, itu kebanyakan adalah honorer. Tapi honorer itu bisa juga staf ya. Jadi ada 2 itu yang kategori terkait dengan supir. Oke, terima kasih Bu Endang. Kalau Ibu ditakdirkan dipercaya lagi oleh kami menjadi utusan ke Presiden, lalu Presiden menyampaikan ke DPR, dan di DPR Ibu terpilih lagi, kan baru 1. Siapa 4 lain lagi di antara 22 ini yang kira-kira cocok menjadi partner Bu Endang nanti? Iya, harus sebut nama dan tidak perlu pakai alasan. Kami hanya sekedar kayak sampling saja begitu. Siapa Bu? Ibu Dewi Pitalolo. Dewi Pitalolo 1. Masih ada waktu Bu, nggak apa-apa.
Atau perlu saya sebutkan 22-nya? Oh, iya. Iya. Ada Pak Sabto, ada Pak Saiful, Pak Yan Marli, Ratna Dewi, Muhammad Najib, Sakapati, Bagus Sarwono, Abhan, Sri Wahyu, Ananingsi, Ari Darmastuti, Fritz Edward Siregar, Abdul Aziz, Fatmawati, Safrida, Muhammad Afiduddin, Herwin, Abdullah, Mimah Susanti, Ketut Udi Prayudi, Rahmat Bagja, Suni Umul Firdaus. Bapak, iya. Tadi satu siapa? Ibu Dewi Petalolo. Oke, Dewi Petalolo. Kemudian Bapak Abhan. Abhan. Kemudian kemudian Bapak Abdullah. Abdullah. Ya. Satu lagi Bu. Bapak Afifuddin. Afifuddin. Oke. Terima kasih Bu. Jadi ada satu perempuan, jadi akan ada 2 perempuan ya kalau dari pilihan Ibu tadi yang akan dibawa Bawaslu. Saya aneh juga enggak merekomendasikan dari Jogja sendiri, padahal tahun kemarin Jogja 2 Bu Endang. Oke. Mungkin apa-apa itu kan pilihan. Bu Endang, di sini ada surat pernyataan yang bisa Bu Endang baca. Kalau Bu Endang setuju diisi lalu ditandatangani dan dibacakan biar didengar oleh teman-teman dan kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Silakan Bu. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Endang Wihdati Ningtyas, nomor pendaftaran 110 Bawaslu, alamat Kauman PA 2/49 Yogyakarta. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan Jakarta 19 Januari 2017. Saya tanda tangani di atas materai Endang Wihdati Ningtyas. Makasih Bu, mudah-mudahan begitu ya. Jadi kalau masuk ke DPR nanti tenang-tenang saja gitu. Terima kasih Bu Endang atas waktunya dan menghadiri ini. Terima kasih juga kepada tim sel. Kita sudahi sesi ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.